pencipta atau pembuat mobil listrik yang bernama Ricky Elson. Jadi Ricky Elson ini merupakan seorang pria kelahiran Padang, Sumatera Barat yang lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1980. Jadi dia ini memang memiliki ketertarikan terhadap mesin, khususnya mesin Formula One. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas. Dan setelah dia lulus dari Universitas Andalas, dia melanjutkan pendidikan di Jepang dan dia sempat tinggal di Jepang selama 14 tahun untuk menuntut ilmu. Jadi ini orang bukan main-main ilmunya. Dan selama di Jepang juga dia sempat bekerja di sebuah perusahaan sebagai ahli dalam motor penggerak listrik. Dan dia ini sangat cerdas, dan saking cerdasnya, Ricky Elson itu berhasil mematenkan sebanyak 14 teori tentang motor listrik yang dia temukan sendiri. Singkat cerita, bertemulah Ricky ini dengan Pak Dahlan Iskan. Dia berbincang-bincang mengenai program atau rencana pembangunan kendaraan listrik yang akan dikembangkan, dan juga bertanya bagaimana mengenai anggaran dalam proyek ini. Nah, jadi kurang lebih Ricky ini sempat bertanya, emang Pak Dahlan mau mengembangkan mobil listrik, anggarannya berapa Pak? Kemudian Pak Dahlan Iskan menjawab, itu kemarin saya bikin 500 juta rupiah, sudah jadi, sudah beres, kata Pak Dahlan Iskan. Lalu Ricky Elson yang mendengar keterangan dari Pak Dahlan Iskan merasa kaget dan tertawa. Nah, lalu dia kemudian bercerita kalau ketika dia di Jepang, dia itu pernah terlibat dalam proyek mobil listrik, dan saat itu untuk mewujudkan 1 unit mobil listrik aja, perusahaan tempat dia bekerja tersebut harus konsorsium dengan 39 perusahaan yang wajib membayar 2 miliar rupiah untuk tiap perusahaannya. Dan dia juga menjelaskan untuk membuat satu prototipe mobil saja membutuhkan waktu selama 1 tahun. Nah, makanya ketika mendengarkan anggaran yang diajukan oleh Pak Dahlan Iskan, Ricky Elson malah tertawa. Dan Ricky Elson juga berkata sambil bercanda kepada Dahlan Iskan dengan kalimat, hanya di Indonesia orang bikin mobil listrik gajinya kayak orang bikin rumah, bukan gaji arsitek. Di zaman itu, karya dari Ricky Elson justru menjadi tertawaan. Jadi banyak sekali pihak yang menertawakan, ya terutama para pejabat kita yang mengatakan, apa sih urgensinya bikin mobil listrik kayak gini? Padahal udah jelas sejarahnya ya. Program mobil listrik ini udah ada sejak zaman Pak Harto, namun harus terhenti di tahun 2005. Di tahun 2011 Pak Dahlan Iskan berinisiatif untuk melanjutkan program ini, tetapi justru ditertawakan karena di saat itu dianggap mobil dengan tenaga listrik itu adalah sebuah hal yang konyol. Wah, gila nggak tuh? Kebayang nggak kalian? Gimana? Aduh, kesel banget nggak sih dengarnya? Coba aja proyek ini masih berlanjut, ya kan? Mungkin kita nggak perlu beli Tesla, bisa bersaing ke dunia internasional. Tapi apa boleh buat? Ya, namanya juga namanya gitu ya, geng ya. Dan semangat Ricky Elson sebagai si pembuat dan si pengembang itu justru dijatuhkan oleh anak bangsa sendiri. Ricky sangat berharap bahwa mobil listrik buatannya, yaitu Selo dan Gendis, itu bisa menjadi inspirasi kelahiran mobil listrik dari Indonesia. Tetapi entah kenapa, izin untuk mobil tersebut tidak kunjung keluar dan digantung oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek di saat itu. Tetapi ketika itu pemerintah mengatakan kalau mobil-mobil listrik yang dibuat oleh Ricky Elson tidak lulus uji emisi. Sementara Kopaja, mobil bekas dicat ulang, itu yang asapnya sampai ngebul, itu justru lulus emisi di negara kita dan merajalela di jalanan negara kita. Dan kita bisa bayangkan, negara Jepang aja nggak mau kehilangan Ricky Elson, putra bangsa Indonesia yang cerdas, yang mana sebenarnya dia lebih memilih untuk mengabdi kepada Indonesia. Tetapi apa boleh buat, Jepang jauh lebih menghargai dia dan melihat potensinya dia. Nggak cuma Jepang, bahkan negara jiran kita, negara tetangga kita yaitu Malaysia, juga sangat berminat dengan hasil karyanya Ricky Elson ini. Bahkan Malaysia sangat berharap bisa bekerja sama untuk bisa mendapatkan prototipe dari Selo, mobil listrik yang bentuknya seperti Lamborghini alias supercar tersebut. Dan Malaysia mengatakan mereka akan mengembangkan Selo di Malaysia. Malaysia juga siap untuk membawa Selo ini bersama timnya untuk mengembangkan mobil listrik tersebut di negara mereka. Jadi mereka siap membawa Ricky Elson untuk mengembangkan proyek ini. Karena di negara sendiri dia merasa tidak disupport. Nah, mau tidak mau dia berniat untuk menerima tawaran tersebut. Nah, Ricky ini akan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pihak Malaysia agar Selo tetap menjadi karya milik anak Indonesia, sehingga proses pembuatannya harus di Indonesia. Dalam artian nih, memang proyek ini adalah proyek yang dikembangkan oleh Malaysia, tetapi nanti pabriknya kalau bisa di Indonesia aja. Ya contohnya kayak banyak perusahaan Jepang sekarang, kayak Honda, Yamaha, dan lain-lain. Kan pabriknya itu banyak di Indonesia, terutama di kawasan industri seperti Karawang misalnya. Nah, itu pabrikan luar negeri banyak di sana. Dan Ricky Elson berharap hal ini bisa terjadi ke karyanya dia.